Salam jumpa rekan-rekan mania inovasi AI. Kali ini saya bawakan mengenal komponen elektronika. Yang pertama paling legend itu tentu transistor ya. Kita lihat di sini transistor. Ini dia transistor ya. Ada yang paling kanan kecil standar untuk hasta karya. Ada yang kiri untuk transistor daya, misalnya pada pemancar radio FM, misalnya C1971 misalnya. Ya, kita lihat di sini. Ya. Misalnya kalau untuk hasta karya C547, 9018, ya, 9013 dan lain-lainnya. Ya, Anda harus memiliki transistor-transistor standar seperti ini. Nah, fungsi dari transistor ini adalah sebagai penguat sinyal ya, penguat arus. Ya. Komponen berikutnya adalah untuk mengatur besar hambatan yang bisa diputar itu pakai potensiometer. Seperti ini, potensiomono ya. Misalnya ukurannya 5 kilo, 10 kilo ya. Atau yang ini potensio stereo ya, karena audio kan biasa stereo 50 kilo misalnya. Lalu dibutuhkan juga terminal biru konektor ya, untuk menghubungkan kabel misalnya ke PCB. Ini terminal biru ya, jadi memasang kabelnya gampang. Ini komponen pasif ya. Nah, ada juga komponen untuk mikrofon ya, konektor mic ya, seperti ini ya. Ini juga ya, untuk konektor mic. Sedangkan ini konektor untuk power supply standar ya. Anda harus memilikinya juga. Lalu ini adalah komponen lampu LED, light emitting dioda, dioda pemancar cahaya ya. Ini penting untuk belajar dasar elektronika. Ini lampu LED-nya ada penutupnya ya, istilahnya pilot lamp. Ya, ini contoh pilot lamp-nya ya. Lampu pilot. Indikator ya, untuk indikator status. Nah, kalau ini adalah resistor ya. Dia sifatnya menghambat arus. Tahanan istilahnya. Ya, dia untuk mengatur besaran arus agar komponen yang dilalui tegangan ini tidak kebesaran arus dan tegangannya. Ukurannya mulai dalam 1 ohm, 10 ohm sampai hingga 1 mega ohm ya. Itu satuan hambatan. Nah, komponen berikutnya adalah IC, Integrated Circuit. Misalnya IC penguat operasional atau OPAMP ya, LM339. Atau IC regulator yang standar untuk board-board elektronika, regulator 3,3 volt ya, regulator 5 volt dan seterusnya. Ya, Anda harus memiliki komponen-komponen IC regulator seperti ini. Komponen lainnya yang dibutuhkan adalah IC TTL ya, transistor logic. Biasanya standarnya depannya 74LS, 74LS 00, 02, 04 dan seterusnya. Ya, ini sangat penting untuk belajar elektronika digital. Komponen penting lainnya lagi adalah kapasitor. Ada kapasitor keramik dan kapasitor elko, elektronik kapasitor ya. Elektrolit kapasitor, sebutnya elko, misalnya 470 mikrofarad 16 volt maksimal ya. Ini kapasitornya. Biasa kalau kapasitornya rusak, cirinya itu dia udah menggelembung, udah nggak bisa nyimpan muatan ya, seperti itu, bocor. Ini kapasitor keramik 131 joule J, berarti 130 picofarad ini. Komponen lainnya ya untuk mengubah impedansi, misalnya trafo yang terkenal OT240 dan inputnya IT191 ya, seperti ini. Ya. Ini untuk bikin radio CB, walkie-talkie ya, bisa, atau radio kuno, radio AM kuno. Komponen lainnya adalah buzzer ya. Seperti ini, bisa bunyi beep gitu, dan 7 segment. Ini untuk display ya. Untuk digital.
menampilkan angka. Komponen lainnya adalah cocker. Ini untuk pemancar penerima radio atau radio komunikasi ya. Yaitu ada ferritnya di dalam, kita putar-putar untuk mengatur impedensi, frekuensi segala macam. Namanya cocker. Kita lilitkan kawat email tembaga yang tipis di bodinya tersebut, di kaki-kakinya ini. Cocker. Untuk radio ada trafo IF namanya. Ya. Ini dipakai di radio MW atau AM. Trafo IF. Ini juga beberapa contoh transistor penguat daya audio maupun pemancar ya, yang bodi-bodi logam ini biar arusnya kuat. Oke rekan-rekan, demikian beberapa pengenalan komponen elektronika yang harus Anda kuasai ya. Silahkan order di kita. Terima kasih. Nah ini saklar switch ya. Untuk on off, ini pada walkie talkie rakitan kita atau audio ya, bisa ditekan ini on off dengan banyak input. Ini juga diperlukan bagi Anda senang dengan audio ya, merakit amplifier dan lain-lainnya. Nah ini contoh IC pengubah analog ke digital dan digital ke analog ya, ADC atau DAC. Misalnya DAC 0832 itu mengubah dari digital ke analog. Kalau yang ini biasa tipe-tipe IC memori nih 6264, sangat dibutuhkan ya. IC-IC ini untuk memori program komputer, TV dan lain-lainnya. Nah saat ini juga rame ya, belajar elektronika tuh main Arduino. Contoh yang bawah ini Arduino Uno, yang atas yang lebih kecil itu Arduino Nano. Ya jadi Anda bisa memprogram lewat komputer, membuat robot, membuat sistem pengukuran suhu dan lain-lainnya. Anda juga harus memiliki ini untuk bisa eksperimen ya, mengembangkan berbagai macam aplikasi elektronika digital, IoT ya, Internet of Things, robot dan lain-lainnya.